Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh kita baru saja melewati bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, di mana di bulan tersebut kita merasakan manisnya iman, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari di bulan Ramadan adalah hari-hari yang utama, dan malam-malamnya adalah malam-malam yang mulia. Kita berusaha memakmurkan hari-hari tersebut dengan banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Puasa, tilawah, zikir, doa, qiyam, sedekah, silaturrahim, dan lain sebagainya. Namun sekarang Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Maka pertanyaannya, madza ba'da Ramadan? Apa yang ada setelah Ramadan? Apakah setelah Ramadan kita kembali kepada kebiasaan kita, bermalas-malasan beribadah, kembali kepada dosa dan maksiat yang di bulan Ramadan kita tinggalkan? Atau kita tetap melanjutkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing kita. Dan boleh jadi sebahagian di antara kaum muslimin menanyakan tentang itu.
Apa setelah Ramadan ini apa? Kalau di bulan Ramadan jelas kita berpuasa, kita qiyam, kita tilawah, kita banyak sedekah. Nah sekarang Ramadan telah pergi. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya kita semua dituntut untuk menjadi hamba Allah yang Rabbani. Hamba Allah yang Rabbani. Siapa hamba Allah yang Rabbani? Bagaimana hamba Allah yang Rabbani itu? Hamba Allah yang Rabbani adalah hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa mengenal musim, bulan, dan tempat. Dia akan terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, baik di musim-musim ibadah, di musim-musim ketaatan, seperti bulan Ramadan atau bulan-bulan haram, maupun tidak di musim-musim ibadah, di bulan-bulan yang mulia. Karena dia tahu bahwasannya dia adalah hamba Allah, bukan hamba bulan. Ya, dia adalah hamba Allah, bukan hamba bulan. Maka jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan atau hamba Muharram atau hamba Rajab atau hamba Sya'ban, tapi jadilah hamba penguasa semua bulan, yang menguasai semua bulan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dahulu ketika salaf ditanya tentang manakah yang lebih utama antara bulan Rajab dengan bulan Sya'ban, manakah yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Dia menanyakan ini untuk mati-matian beribadah di bulan yang paling mulia, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di salah satu dari dua bulan itu. Kalau dikatakan bulan Rajab lebih afdal daripada bulan Sya'ban, maka dia akan mati-matian sungguh-sungguh beribadah di bulan apa? Rajab. Kalau dikatakan bulan Sya'ban lebih afdal daripada bulan Rajab, maka dia akan mati-matian sungguh-sungguh beribadah di bulan Sya'ban. Maka salaf mengatakan kepadanya, la takun Rajabiyan wala Sya'baniyan. Janganlah kau menjadi hamba Rajab atau hamba Sya'ban, walakin kun Rabbaniyan, akan tetapi jadilah engkau hamba Allah yang Rabbani. Jadilah engkau hamba Allah yang Rabbani, yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat. Maka jawaban dari pertanyaan yang kita lemparkan tadi, madza ba'da Ramadan, apa yang ada setelah Ramadan, adalah keistiqomahan. Ya, kita terus beribadah kepada Allah, lanjutkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berhenti, karena kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kewajiban sampai mati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu. Allah perintahkan Nabi untuk beribadah kepadanya yang menciptakannya, yang menguasai alam semesta. Beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, hingga datang keyakinan kepadamu.
Dan keyakinan itu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, adalah al-maut, kematian. Kematian. Ya. Seseorang baru akan berhenti beribadah, tidak lagi sholat, tidak lagi puasa, tidak lagi zikir, tilawah, belajar ilmu agama, infak, sedekah dan lain sebagainya, ketika kematian datang kepadanya. Tapi selama dia hidup, selama dia masih bernafas, maka selama itu dia wajib untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bayangkan, Nabi adalah orang yang paling kuat beribadah, orang yang paling beriman, paling bertakwa. Dari semua manusia yang ada, Allah perintahkan untuk beribadah sampai mati. Bagaimana dengan kita? Kita lebih layak dan lebih pantas untuk disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah sampai mati. Maka jangan pernah berhenti beribadah. Walaupun kita saat ini tidak lagi berada di bulan ampunan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana Allah mencurahkan rahmatnya, bulan yang mulia. Lanjutkan ibadah kita. Ya. Di bulan Ramadan kita berpuasa 1 bulan. Nah, saat ini kita berada di bulan Syawal. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang mulia, man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal faka'annama shamat dahra kullah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian selesai puasa di bulan Ramadan, dia kerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Kerjakan puasa Syawal 6 hari. Dan 6 hari itu tidak harus berurutan. Ya, tidak harus berurutan. Kita bisa kerjakan di tanggal 7 Syawal, habis itu di tanggal 10 Syawal, habis itu tanggal 14 Syawal, habis itu di tanggal 19 Syawal misalkan. Boleh, yang berurutan juga tafadhal, silakan kerjakan. Ya, silakan kerjakan. Begitu juga dengan qiyam, lanjutkan qiyam. 1 bulan kita mengerjakan qiyam 11 rakaat. Nah, apakah ketika Ramadan telah berakhir kita pun tidak lagi mengerjakan qiyam? Ya. Nabi SAW pernah mengingatkan salah seorang sahabatnya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Ya, apa yang Nabi ingatkan kepada Abdullah bin Amr? Kata Nabi SAW, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, janganlah engkau seperti si fulan. Bagaimana si fulan? Ada apa dengan fulan? Kenapa aku tidak boleh seperti si fulan? Kata Nabi SAW, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Fulan itu sebelumnya mengerjakan qiyamul lail, dia menghidupkan malamnya dengan ruku', sujud, qiyam. Namun setelah itu dia tinggalkan qiyamul lail. Namun setelah itu dia tinggalkan apa? Qiyamul lail. Maka jangan tinggalkan qiyamul lail. Kalau seandainya kita telah mulai beraktivitas seperti biasanya, ya, kita tidak mampu mengerjakan qiyamul lail 11 rakaat, maka kerjakan berapa rakaat kita mampu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui kemampuan kita dan tidak membebani kita di luar batas kemampuan kita. Di bulan Ramadan mungkin kita tidak banyak aktivitas karena kita puasa dan tidak banyak tuntutan. Ya.
Kita pun juga mungkin memiliki kecukupan. Di luar Ramadan kita harus kembali kepada aktivitas biasa kita, dan kita memiliki banyak kebutuhan, keperluan, maka silahkan kerjakan qiyamul lail sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampu 3 rakaat, kerjakan 3 rakaat. Kita mampunya 5 rakaat, kerjakan 5 rakaat. Kalau sama sekali kita tidak mampu kecuali hanya 1 rakaat, tayyib, kerjakan 1 rakaat. Witir. Jangan tinggalkan qiyamul lail. Ya, jangan tinggalkan apa? Qiyamul lail. Kerjakan qiyamul lail. Begitu juga dengan tilawatul Quran. Di bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Bahkan setiap hari kita baca 1 juz. Sehingga di bulan Ramadan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Nah, di luar Ramadan kita juga membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Kalau bisa 1 juz setiap hari, kerjakan 1 juz setiap hari. Dan itu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku ingin membaca Al-Quran. Dalam berapa masa aku mesti mengkhatamkan Al-Quran?" Kata Nabi SAW, "Khatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan." Sekali dalam sebulan. Kata Abdullah, "Ya Rasulullah, ana masih memiliki kemampuan untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran lebih cepat daripada itu." Maka kata Nabi SAW, "Kalau begitu, khatamkan Al-Quran dalam 20 hari." Anda masih mampu lagi ya Rasulullah, khatamkan Al-Quran dalam 10 hari. Masih mampu lagi ya Rasulullah, khatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Dalam seminggu. Nah, kita mungkin sulit untuk itu. Maka usahakan 1 juz setiap hari. Kalau tidak bisa, taib, setengah juz. Tidak bisa juga, taib, 5 halaman. 5 halaman Anda rasa nggak sulit. Di setiap waktu salat 1 halaman. Di setiap waktu salat 1 halaman. Sehingga dalam 4 bulan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mencintai dan menyukai amalan yang dawam, yang kontinu, yang berkelanjutan, yang terus menerus, sekalipun amalan itu sedikit. Itu yang lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang yang melakukan amalan yang besar, habis itu dia tidak lagi mengerjakannya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna ahabbal a'mali ila Allah azza wa jal ma duwima alaihi wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, sekalipun amalan itu sedikit. Sungguh orang yang membaca Al-Quran 1 hari 1 halaman misalkan, tapi dia lakukan sampai mati, itu lebih baik daripada orang yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 hari, habis itu dia tidak lagi membaca Al-Quran sampai dia mati. Maka lakukan amalan sesuai dengan kemampuan kita. Dan begitulah petunjuk Nabi SAW di dalam beramal. Yang paling penting di dalam beramal itu bukan besarnya, yang kemudian habis itu kita tidak lagi mengamalkannya, tidak. Tapi yang paling penting di dalam beramal adalah bagaimana kontinu kita di dalam mengerjakan amalan itu. Keberlanjutan kita secara kontinu di dalam mengerjakan amalan tersebut. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menjelaskan kepada umat ini bagaimana amalan Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah mengatakan, "Kana amaluhu dimah." Amalan Nabi SAW itu adalah amalan yang kontinu, yang terus menerus. Tidaklah Nabi SAW memulai
suatu amalan, mulai melakukan suatu amalan, melainkan beliau akan menjaga amalan tersebut sampai apa? Sampai mati. Dan seperti itulah seharusnya kita. Beliau adalah teladan terbaik buat kita semua. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berhenti beramal. Tidak ada kata henti di dalam beramal. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa li'amalil mu'min ajal dunal maut." Tidak ada batasan masa amalan seorang mukmin. Tidak ada batasannya selain kematian. Ya, beramal, beribadah tidak ada batasan masanya. Karena kita memang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka tujuan hidup seorang mukmin adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada batasannya. Kalau bekerja, belajar, berusaha, ada batasan waktunya, ada batasan masanya. Tapi ibadah tidak ada batasannya. Kita dituntut untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Summa qara, kemudian Al-Hasan Al-Basri membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 99 tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Ya. Maka kita harus terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa di antara tanda-tanda diterimanya ketaatan kita, ya, di bulan Ramadan adalah ketaatan, ya, yang kita kerjakan setelah bulan Ramadan. Para ulama mengatakan bahwa di antara tanda-tanda diterimanya ketaatan kita, ibadah kita, amal soleh kita di bulan Ramadan adanya ketaatan setelah bulan Ramadan. Maka orang yang beruntung, orang yang sukses bertemu dengan bulan Ramadan, lihat bagaimana ketaatannya, ibadahnya setelah bulan Ramadan. Kalau seandainya berlanjut, dia terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah tanda diterimanya amal ibadahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia beruntung bertemu dengan bulan Ramadan. Puasanya di bulan Ramadan bukanlah akhir dari ibadah puasa yang dia kerjakan. Qiyamnya di bulan Ramadan bukanlah akhir dari qiyamnya. Ya. Kemudian tilawahnya di bulan Ramadan bukanlah akhir dari tilawatul Qur'annya. Tapi dia terus melanjutkan ibadahnya setelah bulan Ramadan. Ramadan telah pergi, iya. Ramadan telah meninggalkannya, iya. Tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Orang yang beribadah kepada bulan Ramadan, maka ketahuilah Ramadan telah apa? Telah pergi meninggalkannya. Dan telah berlalu. Namun siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah apa? Mati. Dan sungguh seburuk-buruk orang adalah orang
yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, namun ketika Ramadan telah pergi, dia tidak lagi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak lagi beribadah kepada Allah azza wa jalla. Pernah dikatakan kepada salah seorang salaf, Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala, dikatakan kepadanya, inna qawman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahidun, fa idzan salakha Ramadan taraku. Wahai Bishr, sesungguhnya ada orang-orang kaum yang beribadah kepada Allah azza wa jalla di bulan Ramadan, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, namun apabila Ramadan telah pergi, mereka pun meninggalkan ibadah mereka kepada Allah azza wa jalla. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah. Maka apa kata Bishr? Bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum yang hanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan dia tahu jalan menuju masjid. Di bulan Ramadan ya, dia tahu di mana dia meletakkan mushaf Al-Quran. Di bulan Ramadan kakinya kuat untuk qiyam. Di bulan Ramadan dia mampu untuk menahan lapar dan dahaga di siang harinya. Di bulan Ramadan dia tinggalkan, dia jauhi dosa-dosa dan maksiat. Matanya dia jaga dari melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Lisannya dia jaga dari mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Kupingnya dia jaga dari mendengarkan nyanyian-nyanyian yang haram. Ya. Tangannya dia jaga dari menyakiti orang. Kakinya dia jaga dari melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Namun ketika Ramadan telah pergi, dia pun kembali kepada dosa dan maksiat. Dia lupa jalan menuju masjid. Jalan yang mana yang terang? Jalan untuk jalan-jalan ke Sumbar, mana lagi? Medan. Jalan itu yang terang. Tidak lagi sholat, ya. Tidak lagi menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kita di dalam Al-Quran agar kita jangan seperti Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Siapa Bal'am ini? Bal'am, kata para ulama, adalah alim min ulama Bani Israel. Dia adalah salah seorang ulama dari kalangan Bani Israel. Bagaimana dia? Ya, bagaimana Bal'am ini? Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan kepadanya halawatul iman, manisnya iman ke dalam dirinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya ya, ilmu. Namun Bal'am ini kembali ke belakang. Dia jual hidayah iman yang telah Allah berikan kepadanya dengan kesesatan, dengan azab, sehingga dia pun melepaskan keimanannya sebagaimana ular melepaskan kulit. Allah ingatkan kita dalam surat Al-A'raf ayat 175. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, watlu alaihim naba alladhi atainah ayatina. Bacakan wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Bacakan kepada umatmu berita
orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, fansalakha minha, lalu dia membuang ayat-ayat kami, melepaskan ayat-ayat yang telah kami berikan kepadanya. Lalu fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ketika dia membuang, melepaskan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, melepaskan keimanan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, syaitan pun mengikutinya, fakana minal ghawin. Maka dia pun menjadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Di bulan Ramadan Allah telah mencurahkan, memberikan halawatul iman ke dalam diri kita. Terasa lezat oleh kita bagaimana puasa di bulan Ramadan meskipun terik. Terasa lezat oleh kita bagaimana kita qiyam di malam-malam Ramadan meskipun lama. Kaki kita letih, capek berdiri. Terasa nikmat oleh kita berdoa, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Taib, apakah halawatul iman, halawatul ibadah yang telah Allah berikan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita buang itu, kemudian kita kembali kepada apa? Kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dikhawatirkan kita akan bernasib sama seperti Bal'am bin Ba'ura. Syaitan mengikuti kita, lalu menggiring kita untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang apa? Sesat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan kepada kita agar kita jangan seperti Rithah bintu Sa'ad. Jangan seperti Rithah bintu Sa'ad. Siapa Rithah bintu Sa'ad? Rithah bintu Sa'ad adalah seorang wanita gila yang ada di Mekah. Bagaimana dia? Dia sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, menenun benang, memintal benang sepanjang hari. Sehingga benang-benang yang dia tenun, dia pintal itu menjadi sebuah pakaian yang indah, bagus, kuat. Ketika benang-benang itu telah menjadi sebuah pakaian yang bagus, yang indah, kuat, kemudian dia mulai apa? Mulai mengurai benang-benang yang telah menjadi pakaian tadi. Dia urai sehingga apa? Sehingga kembalilah pakaian yang telah indah, bagus, kuat tadi menjadi benang-benang lagi yang berserakan. Subhanallah. Dan ini tidaklah dikerjakan oleh seorang yang berakal. Bagaimana orang yang berakal setelah letih-letih memintal, menenun benang sehingga menjadi sebuah apa? Pakaian yang indah dan kuat, kemudian dia cerai-beraikan kembali. Itu yang Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 92. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian menjadi seperti wanita yang mengurai pintalan tenunan benangnya setelah benang tersebut menjadi sebuah kain yang kuat dan rapi, kemudian dia urai. Kita di bulan Ramadan sudah membangun rumah ibadah kita. Ibadah puasa telah kita bangun selama 1 bulan, qiyam telah kita bangun selama 1 bulan, tilawah Al-Quran telah kita bangun selama 1 bulan, dan telah menjadi bangunan-bangunan yang indah, bangunan-bangunan yang kuat. Lalu di luar Ramadan kita hancurkan itu semua dengan apa? Dengan tidak lagi mengerjakannya. Apakah ini perbuatan orang yang berakal? Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, tidak ada kata henti. Ramadan adalah titik permulaan ibadah, bukan akhir ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia adalah garis start ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akhir dari ibadah adalah apa? Kematian. Maka
maka jangan sampai kita berhenti beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa sebab yang dapat membantu kita untuk bisa istiqomah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, agar kita bisa selalu dan senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa sebab yang dapat membantu kita. Yang pertama, al-isti'anatu billah, yaitu sering dan banyak minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah, Rabbi, sebagaimana engkau telah memberikan taufik pertolonganmu kepadaku mengerjakan puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka berikan pertolongan, berikan taufikmu kepadaku agar aku bisa melanjutkan puasaku tersebut. Rabbi, sebagaimana engkau telah memberikan pertolongan kepadaku untuk mengerjakan qiyam di malam-malam Ramadan, maka bantu aku untuk bisa qiyam di luar malam-malam Ramadan. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sadarilah bahwa tidaklah kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla melainkan itu karena taufik, pertolongan, hidayah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita, bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita memiliki jabatan yang tinggi, bukan karena kita kaya. Banyak orang yang lebih sehat daripada kita, dia tidak mampu untuk datang ke masjid. Banyak orang yang lebih kuat daripada kita, dia tidak mampu bangun dari tempat tidurnya untuk mengerjakan salat subuh. Banyak orang yang lebih kaya daripada kita, namun dia tidak bisa membaca Al-Quran. Banyak orang yang lebih tinggi jabatannya dari kita, tapi dia tidak mampu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang membuat kita mampu untuk salat, qiyam, ya, puasa, zikir, duduk di majlis ilmu adalah Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tahu, sadar bahwasannya Allah yang menggerakkan diri kita beribadah kepadanya, Allah yang bantu kita, maka minta tolong kepada Allah. Dan itu adalah bidayatul istiqamah, awal mula seseorang istiqamah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengakui itu. Sehingga kalau kita sudah mengakui itu, hilang ujub dari kita. Apa yang mau kita ujubkan? Kita rajin sholat karena Allah yang berikan petunjuk. Kita rajin puasa, kita gemar belajar ilmu agama, kita gemar bersedekah karena Allah yang bimbing, Allah yang tolong. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, wallahi laulallah, demi Allah, kalau bukan karena Allah, mahtadaina, kalau bukan karena Allah kita tidak akan mendapatkan hidayah Islam. Wala tasaddaqna, kita tidak akan sedekah. Wala sallaina, kita tidak akan salat. Tapi karena Allah semua, ya, kita bisa Islam, sedekah, salat, puasa dan lain sebagainya. Jadi agar kita bisa istiqamah, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Makanya lihat di antara doa-doa Nabi kita yang mulia SAW. Nabi berdoa kepada Allah, dan ini adalah doa Nabi SAW yang paling banyak. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh istri-istri beliau ketika ditanya apa doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW. Kata istri-istri Nabi, yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, ya, teguhkan. Lihat, Nabi minta hatinya diteguhkan. Padahal kalau kita mau merenungkan, hati Nabi itu adalah hati manusia yang paling apa? Paling baik, paling bersih, paling mulia. Sudah dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau kecil, terjadi peristiwa syaqqus sadar, pembelahan dada Nabi SAW. Tapi meskipun demikian, Nabi SAW meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diteguhkan hatinya di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi tahu, kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla, hatinya akan jauh dari beribadah kepada Allah, jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan lihat doa yang Nabi ajarkan kepada salah seorang sahabat. Kata Nabi SAW kepada sahabat tersebut, la tada' fi kulli duburi salatika an taqul, jangan sampai sesekali kau tinggalkan di akhir salatmu, bisa sebelum salam atau setelah salam, ya, jangan sesekali kau tinggalkan di akhir salatmu untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk apa? Bantu aku untuk berzikir kepadamu. Kita minta tolong kepada Allah agar lisan kita ini senantiasa berzikir kepada Allah. Bantu aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Bantu aku untuk senantiasa membaguskan ibadahku kepadamu. Lihat, Nabi mengajarkan kepada sahabat doa ini agar dia tahu dan kita tahu, tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam surah Al-Fatihah kita diperintahkan untuk mengulang-ulang membaca, ya, ayat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allah menggandeng perintah untuk mengikrarkan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah, sekaligus minta tolong itu juga hanya kepada siapa? Allah. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami minta tolong. Maknanya apa? Maknanya kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah kalau kita tidak ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, mujahadah, berjuang. Untuk bisa istiqomah itu butuh perjuangan. Nggak ada orang yang banyak tidur, banyak nongkrong, banyak main, kemudian jalan-jalan, lalu dia bisa istiqomah di atas agama Allah. Nggak ada. Tiba-tiba dia akan rajin sholat, rajin puasa, nggak ada. Orang yang istiqomah adalah orang yang melakukan perjuangan, perlawanan terhadap apa? Terhadap hawa nafsunya, terhadap setan, terhadap rasa malas. Kemudian dia tekun, dia gigih, dia paksakan dirinya untuk terus mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu dia sabarkan dirinya dari melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dilarang oleh Allah. Orang yang seperti inilah orang-orang yang akan apa? Istiqomah di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah orang-orang yang akan dituntun, dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla kepada jalan-jalan yang akan mengantarkan dia kepada keridhaan Allah. Itu yang Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang berjuang mencari keridhaan kami, sungguh kami benar-benar akan menunjuki mereka kepada jalan-jalan yang akan mengantarkan mereka kepada keridhaan kami. Maka lakukan perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada kemuliaan tanpa perjuangan. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Ya. Maka kita mesti berjuang. Kemudian yang ketiga, cari teman-teman yang soleh. Duduk bersama teman-teman yang soleh. Lihat salaf dahulu. Ya, salaf dahulu. Ketika mereka ditimpa futur rasa malas, maka mereka mendatangi orang-orang soleh. Ketika mereka mendatangi orang-orang soleh, semangat mereka kembali apa? Berkobar. Ini yang dikatakan oleh Ja'far bin Muhammad rahimahullahu ta'ala. Dia pernah mengatakan, kuntu iza asabatni fatrah, apabila aku ditimpa futur itu malas beribadah, ji'tu fanadhartu fi wajhi Muhammad bin Wasa', maka aku akan keluar pergi menemui Muhammad bin Wasa' dan sekedar melihat wajah Muhammad bin Wasa', kata dia, fa'amalu biha usbu'an, dengan melihat wajahnya saja maka muncul semangatku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cari teman-teman yang soleh. Ya, cari teman-teman yang apa? Soleh, teman-teman yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan pagi ini. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You